Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia. Saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Prinsip-prinsip etika bisnis dan prinsip-prinsip etika profesi. Nah, yang pertama akan saya jelaskan apa itu prinsip etika bisnis. Ada pendapat dari Sony Craft yang menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini adalah sikap dan kemampuan di mana seseorang yang bertindak berdasarkan sesuai kesadarannya. Yang kedua, ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini terbagi lagi menjadi 3 poin. Yang pertama, dia yang jujur dalam pemenuhan syarat perjanjian dan kontrak suatu perusahaan. Dan yang kedua, jujur dalam penawaran harga yang sebanding untuk barang atau jasa. Dan yang ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini adalah dia yang menuntut agar tiap orang diperlakukan secara sama dan dengan sesuai aturan yang adil. Nah, yang keempat ada prinsip saling menguntungkan atau mutual benefits principle. Nah, prinsip ini yang menuntut agar tiap pelaku bisnis menjalankan bisnisnya dengan sedemikian rupa agar menguntungkan setiap pihak. Yang kelima, ada prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral inilah yang sangat perlu ada dan sangat penting untuk tiap pelaku bisnis. Karena di prinsip ini yang menanamkan dalam diri kita untuk menjaga nama baik suatu pimpinan atau suatu perusahaan ataupun para pekerjanya sendiri. Nah, jadi agar terjalannya sebuah perusahaan secara operasional dan sesuai dengan prinsip-prinsip di atas tadi, maka perlu dari kita mengenali dulu apa itu budaya perusahaan atau corporate culture. Itu tadi tentang prinsip etika bisnis. Yang kedua yaitu prinsip etika profesi. Sebenarnya prinsip etika profesi ini tidak lain dan tidak jauh pengertiannya itu sama. Yang membedakan hanyalah di prinsip etika profesi ini hanya terdapat 4. Yang pertama yaitu prinsip bertanggung jawab, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip otonomi, dan yang keempat yaitu prinsip integritas moral. Nah, yang ketiga ada yaitu bisnis sebagai profesi yang luhur. Pada zaman sekarang ini bisnis sudah dianggap sebagai suatu profesi. Dalam persaingan di dunia bisnis yang sangat ketat dan kompetitif, para pelaku bisnis dituntut untuk menjadi seorang yang osasional. Nah, apa sih itu osasional? Osasional ini sendiri adalah sikap yang memiliki komitmen pribadi yang tinggi, yang serius, dan yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Jadi, dikarenakan orang-orang sering menganggap bisnis ini adalah suatu pekerjaan yang kotor dan sering tipu menipu dalam menjalankan bisnisnya, seringkali bisnis ini dicap sebagai predikat yang jelek atau pekerjaan kotor itu. Maka hampir sekarang ini bisnis ini tidak pernah dianggap profesi yang luhur. Maka dari itu penting dari kita sebagai pemula untuk memulai bisnis menanamkan dari diri kita itu prinsip-prinsip etika bisnis dan prinsip-prinsip etika profesi tadi. Nah, yang keempat yaitu pandangan praktis realistis. Nah, dalam pandangan ini ditegaskan bahwa tujuan utama bisnis itu hanya untuk mencari keuntungan atau profit. Dan di sini mengatakan bahwa bisnis itu adalah suatu kegiatan untuk profit making atau menghasilkan keuntungan. Dalam pandangan ini dianggap sebagai pandangan aliran ekonomi klasik oleh Adam Smith. Dan Adam Smith berpendapat bahwa pemilik modal harus dapat keuntungan dari bisnis itu dan bisa menanamkan kembali modalnya, dan itu berarti tidak ada kegiatan ekonomi produktif sama sekali. Nah, yang kelima yaitu pandangan ideal. Menurut pandangan ini, bisnis tak lain adalah suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut produksi, membeli atau menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pandangan ini juga tidak menolak bahwa keuntungan adalah suatu tujuan utama dari bisnis tersebut. Menurut Adam Smith, pertukaran dagang terjadi karena satu orang memproduksi lebih banyak barang tertentu sementara ia sendiri membutuhkan. Jadi, sesungguhnya kegiatan bisnis ini bisa terjadi karena keinginan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Yang keenam yaitu seberapa beretikakah? Ada 3 etika khusus.
yaitu yang pertama, etika individual. Etika ini adalah menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap diri sendiri. Nah, salah satu prinsip yang secara khusus relevan dalam etika individual ini adalah prinsip integritas pribadi. Yang kedua, etika sosial. Etika ini adalah etika yang berbicara mengenai kewajiban dan hak, pola dan perilaku manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan sesamanya. Yang ketiga yaitu etika lingkungan hidup. Etika ini ialah hubungan antara manusia dengan lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Nah, yang ketujuh, yang terakhir adalah etika profesi. Pengertian profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan tinggi dengan melibatkan moral. 5 ciri-ciri profesi umum itu adalah yang pertama, memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Yang kedua, adanya komitmen moral yang tinggi. Dan yang ketiga, seorang profesional itu adalah orang yang hidup dari profesinya. Dan yang keempat, memiliki tujuan untuk mengabdi untuk masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memiliki sertifikasi maupun izin atas profesinya. Sekian hasil presentasi dari materi saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.